Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sahara dengan NPM 2008 260001. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya pada blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas dengan judul diare, di mana diare merupakan kondisi yang umum terjadi pada anak-anak dan dewasa, ditandai dengan frekuensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya, uh, dan tinja yang encer ataupun cair. Kemudian diare juga memiliki gejala seperti BAB cair atau lembek. Kemudian frekuensinya meningkat. Kemudian ada nyeri perut atau kram. Kemudian ada terjadinya mual muntah. Bisa disertai dengan demam dan adanya dehidrasi seperti mulutnya kering, kemudian matanya cakung, jarang BAK, kemudian lemas. Kemudian untuk faktor resikonya bisa terjadi karena infeksi dan non-infeksius. Nah, pada infeksius bisa diakibatkan karena virus atau bakteri, kemudian parasit. Kemudian pada non-infeksius itu bisa terjadinya intoleransi makanan seperti kayak intoleransi laktosa, kemudian ada alergi makanan, penyakit radang usus seperti IGD, IGS, kemudian efek samping obat, misalnya seperti obat antibiotik dan lain-lain. Kemudian untuk patofisiologi pada diare, di mana patofisiologi pada diare ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti infeksi, makanan, psikologi, malabsorpsi, di mana pada infeksi itu bisa mengakibatkan karena bakteri ataupun virus ataupun parasit yang berkembang di usus, mengakibatkan peradangan pada pencernaan sehingga penyerapan makanan di usus terganggu dan terjadinya hipersekresi mukosa saluran cerna dan elektrolit mengakibatkan diare. Kemudian pada makanan bisa terjadi karena keracunan ataupun alergi, mengakibatkan toksin pada makanan yang tidak dapat diserap sehingga peristaltik dan frekuensi defeksasinya meningkat mengakibatkan diare. Untuk psikologi, di mana aktivitas saraf otonom terganggu mengakibatkan respon impuls kolinergik mengakibatkan hiperperistaltik dan frekuensi defekresinya meningkat mengakibatkan diare. Kemudian malabsorpsi ini terjadi karena zat-zat yang sulit diserap sehingga terjadi peningkatan tekanan osmotik, di mana pergerakan cairan dan elektrolit ke dalam usus menjadi meningkat sehingga peningkatan ini terjadinya hiperperistaltik dan mengakibatkan frekuensi defekasinya meningkat mengakibatkan diare. Kemudian pada komplikasi pada diare bisa terjadi dehidrasi berat, kemudian shock hipovolemik, kemudian kerusakan organ, kemudian gangguan keseimbangan elektrolit, kemudian terjadinya iritasi atau luka pada anus. Kemudian adanya tata laksana pada diare bisa diberikan oralit, kemudian rehidrasi intravena bisa diberikan NaCl 0,9%, kemudian bisa diberikan zinc, kemudian juga bisa diberikan antibiotik jika terkena infeksi, kemudian anti diare. Untuk cara mendiagnosa pada diare ini dilakukan anamnesis terlebih dahulu.
menanyakan frekuensi dan konsistensi BAB-nya bagaimana, apakah ada berdarah atau berlendir, kemudian apakah ada mual muntah atau tidak, kemudian menanyakan riwayat makanan, uh, apakah ada alergi susu atau tidak. Kemudian pada pemeriksaan fisik itu dijumpai tanda-tanda dehidrasi seperti matanya cekung, kemudian uh, kulit kulitnya turgor, kemudian ubun-ubunnya cekung, kemudian berkurangnya BAK. Kemudian untuk pada penunjangnya juga dilakukan kultur feses, kemudian darah rutin, kemudian diberikan elektrolit. Kemudian untuk edukasi pada diare ini bisa dilakukan mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan makanan dan air, kemudian imunisasi rotavirus pada bayi, kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi. Jika dia walaupun dia mencer tetap diberikan ASI terhadap bayinya. Kemudian ini referensi yang saya dapatkan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.